Tapi, dulu-dulu waktu kita masih manggung di kafe juga kalau bulan puasa, Heeh. jamnya dikurangin gitu dari dulu. Biasanya selesai jam 1, ini jam 12 sudah selesai, biasanya gitu. Oke. Mmm. Eee, Masih banyak sih sebenarnya kayak, sekarang launching perusahaan atau launching produk apa, masih banyak orang yang mengundang saya nyanyi gitu, terus, ada buka buka puasa. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek, yang mengupas informasi aktual dari dunia selebriti. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Ramasari yang akan setia menemani Anda. Pemirsa, berikut ini kita simak dulu cuplikan tayangan sore ini. Pemirsa, sore ini kita akan menyimak komentar sejumlah selebriti tentang ditutupnya tempat-tempat hiburan malam di bulan Ramadan ini. Hal ini tentu saja berpengaruh langsung pada artis-artis yang sedang ngebut mengejar setoran untuk tahun baru dan lebaran nanti. Yang tidak kalah menarik adalah hobi baru suami Dian Nitami, Anjas Mara. Semenjak menikah dengan Dian, Anjas kembali keranjingan dengan hobinya menggonta-ganti warna cat rumahnya. Kita akan simak pula cerita tentang Marini dengan anaknya Shalomita yang kompak menyanyi di atas panggung. Kemudian seperti biasa akan dirangkaikan dengan galeri selebriti. Dan pemirsa, di penghujung acara dapat Anda simak kilas balik peristiwa di dunia selebriti selama tahun 1999 ini. Pemirsa, bulan suci Ramadan kali ini diwarnai dengan aksi demo masyarakat yang menuntut penutupan sejumlah tempat-tempat hiburan malam di Jakarta selama bulan puasa. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada sejumlah selebriti yang justru memanfaatkan event pergantian tahun milenium ini sebagai salah satu sumber penghasilannya. Pemirsa, agaknya bulan suci Ramadan tidak mengurangi semangat masyarakat yang tergabung dalam beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk berunjuk rasa. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Sutioso menutup tempat-tempat hiburan malam pada bulan puasa ini. Bahkan aksi demo itu sempat menimbulkan ancaman pembakaran pada kafe-kafe yang tetap buka di malam hari. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi. Begitu pula dengan para artis penyanyi yang kerap mendapat tawaran menyanyi di kafe-kafe atau klub malam. Eee, Sebenarnya sih saya nggak ngelihat tempatnya apapun, saya biasanya kalau nerima manggung ataupun show itu di mana aja. Kalau misalnya di kafe memang tempatnya cocok untuk manggung dan dia meminta saya untuk manggung, saya akan manggung. Cuman masalahnya sekarang, tempat-tempat itu dibakar dengan alasan tertentu yang saya juga belum jelas apa alasannya. Cuman sangat disayangkan karena paling enggak di situ tempat orang mencari kerja, mencari nafkah untuk hidupnya mereka gitu loh. Ya apa salahnya sih ya kayak gituan, kan sudah memang memang sewajarnya di kota besar ini. Sebagian memang kalau dipikir ada masjid, ada ruang ada tempat ibadah, tapi ada juga tempat hiburan gitu. Jadi saya pikir tempat hiburan itu wajar-wajar saja gitu. Kalau misalnya terjadi misalnya yang terus kayak pembakaran apa segala macam justru tidak biasa. Kenapa sih sebenarnya ngapain juga gitu loh. Terus udah gitu lagi bulan puasa juga ngapain sih cari perkara kayak kayak gitu loh. Kalau terus ditutup nggak boleh ada, kafe itu kayaknya itu udah termasuk merugikan orang lain ya, orang yang kerja jadi nggak punya pekerjaan gitu, jadi, libur. Dan yang punya kafe juga nggak mungkin, tutup terus dia ngasih gaji, kan kayaknya nggak mungkin, nggak masuk di akal, kayaknya janganlah gitu. Kalau menurut kita mungkin itu keputusan yang baik ya, maksudnya, untuk menghormati juga ini kan lagi bulan puasa, bulan yang suci ya. Cuma kalau untuk kita sendiri, kalau untuk warna sendiri, kayak misalnya tempat-tempat seperti itu mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak gitu, nggak terlalu ngefek karena kita juga emang nggak jarang banget gitu yang namanya ke kafe-kafe atau boro-boro diskotik gitu, kafe aja jarang gitu ya. Tanggal 17 Desember lalu secara resmi Gubernur DKI Jakarta Sutioso menandatangani surat peraturan perihal penutupan tempat-tempat hiburan malam. Apakah para selebriti ini setuju dengan hal itu? Saya sih nggak mengatakan setuju atau nggak setuju, cuman mengatakan mungkin ada jalan lain yang lebih bagus. Apa gimana caranya, tolong orang-orang yang punya kepentingan di situ bisa berpikir secara apa ya, secara hak asasi dan secara manusiawi gitu aja. Nggak semuanya di Indonesia ini beragama Islam pertama ya, terus udah gitu dia bukanya juga jam berapa, dia tidak mengganggu
yang lain gitu loh mereka. Terus kalaupun buka pun kan ada waktu maksimalnya, kan lebih dipercepat gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, ngapain harus tutup gitu. Mungkin kita harus lihat secara global ya, bahwa kalau misalnya warga minta itu ditutup, ya harus dilihat dari sudut pandang apa dulu, karena berarti kalau itu ditutup berarti kan mematikan mata pencaharian warga yang lain. Iya. Nah, kalau aku bilang sih sekarang mungkin tinggal menurut pendapat kita nih, mungkin lebih aturan mainnya aja yang sedikit lebih diperjelas, sehingga tidak semua tempat hiburan itu untuk tempat-tempat yang negatif kok. Banyak juga tempat-tempat hiburan di mana kita sebagai orang Jakarta yang udah sumpek dengan pekerjaan dan kegiatan, kita butuh satu tempat yang membuat kita jadi lebih comfort, membuat kita lebih rileks. Semasa bulan puasa harus tutup, saya rasa nggak harus tutup ya, karena itu kan juga merupakan mata pencaharian orang-orang yang kerja di situ. Tapi, dikurangi jamnya, mungkin yang biasa buka sampai jam 2 pagi, itu kita buka ya bilanglah sampai jam 10, jam 12. Pada dasarnya penutupan tempat-tempat hiburan malam tidaklah berpengaruh besar pada pekerjaan para artis ini. Karena sebagian dari mereka selama bulan puasa ini memang menolak tawaran menyanyi di tempat-tempat tersebut. Kebetulan dari pihak manajemen juga udah saya minta, pokoknya mungkin pas banget jadwalnya, saya bilang untuk bulan Desember ini saya nggak mau nggak pengen tampil show lagi dulu untuk sementara waktu untuk di tempat-tempat terbuka ataupun di tempat-tempat umum. Karena kita lagi konsentrasi di album gitu, lagi proses pembuatan album yang memang konsentrasinya harus banyak di studio. Paling kita juga kafenya kan nggak di kafe yang tetap, misalnya dia kafenya adanya di hotel, terus ada di mall gitu. Itu biasanya tidak sampai masyarakat nggak sampai menyolok ke arah situ lah. Ini biasanya kafe yang sendiri-sendiri. Ini. Gitu, internal party ada, tapi nggak harus di kafe gitu, enggak. Kalau konser di kafe kayak seperti dulu-dulu gitu belum. Belum. Nah, belum. Dulu-dulu waktu kita masih manggung di kafe juga kalau bulan puasa jamnya dikurangin gitu dari dulu. Biasanya selesai jam 1, ini jam 12 sudah selesai biasanya gitu. Masih banyak sih sebenarnya, kayak sekarang launching perusahaan atau launching produk apa, masih banyak orang yang mengundang saya nyanyi gitu. Terus ada buka puasa bersama. Biasanya sebelum buka, seperti nanti ada di mall, salah satu mall Jakarta tuh, di food courtnya, jadi mengajak buka puasa bersama di situ. Sebelum buka puasa kita ada ngobrol-ngobrol, terus nyanyi 1-2 lagu, tapi lagu-lagu Islami ya gitu. Keputusan penutupan tempat-tempat hiburan itu sempat dipertanyakan banyak orang. Tempat hiburan malam seperti apa yang ditutup dan tempat hiburan malam seperti apa yang diperbolehkan dibuka. Tanggal 16 Desember lalu, Sutioso menjelaskan kepada pers tentang kriteria tempat hiburan yang akan ditutup. Hiburan yang akan kita tutup sampai Hari Raya Idul Fitri plus 1 minggu ya, itu adalah diskotek ya, lalu ketangkasan, bola ketangkasan itu ya, lalu klub malam itu, lalu panti pijit, tetapi yang memang ada unsur-unsur maksiatnya lah ya, dan ini saya harapkan para pengusaha bisa menilai sendiri ya kriteria itu. Adakah sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha tempat hiburan malam yang tidak menutup tempatnya setelah surat edaran yang ditandatangani Sutioso diberlakukan? Ya tentu. Jadi saya harapkan juga para pengusaha hiburan ini mau mentaati edaran saya yang paling baru ini ya, sehingga pihak-pihak lain juga saya harapkan yang sama sikapnya. Ya, ini mematuhi, yang lain bertindak sendiri-sendiri lagi kan, tidak ada gunanya kita atur lalu kan. Pemirsa, ada kebiasaan baru Anjas Mara setelah menikah dengan Dian Nitami. Sekarang Anjas lebih betah tinggal di rumah. Bukan karena Anjas dan Dian masih menikmati kemesraan sebagai pengantin baru, tapi karena Anjas sekarang sedang keranjingan menggonta-ganti warna cat rumahnya. Pemirsa, jika suatu saat Anda bertandang ke rumah Anjas Mara dan Dian Nitami, Anda tentu akan terkagum-kagum melihat suasana ruangan di dalam rumahnya. Pasalnya setiap ruangan di rumah itu dicat dengan warna-warni. Dan mungkin Anda akan bertambah kagum ketika mengetahui bahwa warna di setiap ruangan di rumah itu merupakan hasil dekorasi Anjas Mara sendiri. Ini namanya painting dekoratif atau paint effect. Kalau yang diseriusinnya ya, sejak saya SMA kelas 2 ya, itu tahun 91-an 92 kayaknya sih ya.
Iya ya, 92 saya kelas 2 SMA. Anjas memang sudah lama menyukai dekorasi ruangan dengan bermain warna. Ketika masih duduk di bangku SMU, ia kerap mengganti warna dinding kamarnya dengan berbagai eksperimen. Tembok kamar saya sendiri. Tembok kamar sendiri tapi waktu itu masih polos-polos aja ya. Waktu warnanya cuma merah, kuning, sama ungu waktu itu. Terus terakhir baru